Hai, selamat datang di channel gua. Tri, King. Trot. Kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita film dari Jepang yang berjudul sebuah film yang mengajarkan kalian untuk tidak memperkenalkan pacar kalian kepada teman kalian. Karena kalian tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung saja mulai alur cerita filmnya. Kisah ini diawali oleh para mahasiswa yang melakukan sebuah perkumpulan setelah melakukan ujian akhir. Mereka berkumpul di rumah Iwan untuk melepas penat setelah ujian akhir, di mana Eman mengajak pacarnya yang bernama Sari. Sari merupakan wanita cantik primadona di kampus yang telah berpacaran dengan Eman selama 1 tahun. Di rumahnya, Iwan telah begitu banyak menyiapkan makanan dan minuman hangat untuk menyemarakan perbincangan mereka. あ、お菓子もあるの。あ、すごい。いいじゃん。めちゃめちゃあるじゃんお酒もあるから、とりあえず今は。これ持ってきたけど。 Tawa riuh terdengar sambil mereka menghabiskan makanan yang telah disiapkan oleh Iwan. Karena terlalu banyak minum minuman hangat, Sari pun merasa mengantuk. Iwan pun mengizinkan Sari untuk tidur sejenak di kamarnya. 出してんの。男は出さない。ねなんでお疲れ。お疲れ。じゃあまだ飲むからな。一旦寝るわ。そうか飲む。まだ飲む。急に Sebagai pacar yang baik, Eman pun membantu mempersiapkan tempat tidur untuk Sari. Ternyata tidak hanya Sari yang kelelahan, tetapi Eman dan Iwan juga. Kedua pria tersebut membiarkan Sari tidur di atas tempat tidur, sedangkan Eman dan Iwan tidur di lantai dengan beralaskan sebuah kain. Hingga sebuah kejadian terjadi yang tak diduga oleh Eman. Saat Eman sedang tertidur lelapnya, Iwan pun melaksanakan niatnya. Dengan secara diam-diam ia mendekati Sari, menikmati keindahan Sari di tengah cahaya yang remang-remang. Dirasa keadaan cukup aman, Iwan pun lebih memberanikan diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Sari. Setiap inci keindahan dari Sari dinikmati Iwan dengan perlahan-lahan. Sari yang sudah terlalu lelah untuk membuka matanya mengira tindakan tersebut dilakukan oleh Eman. Namun saat Sari membuka mata, ia sangat kaget karena pria yang ada di depannya adalah Iwan. Sari awalnya ingin menolak tindakan dari Iwan. Namun Iwan berkata bahwa ia rindu kebersamaannya dengan Sari seperti dulu. Ternyata Sari dengan Iwan pernah memiliki hubungan tanpa status selama beberapa bulan, dan sebelum Sari mengenal dengan Eman. Mengingat kebersamaan mereka yang indah waktu dulu, Sari pun akhirnya mengizinkan untuk Iwan memantap-mantap dirinya. Dengan sebuah syarat, yaitu dilakukan secara diam-diam, agar Eman tidak tahu perbuatan mereka. Dan terjadilah kenangan indah hubungan tanpa status antara Iwan dengan Sari. Hingga di tengah pertempuran mereka, Eman pun terbangun. Sari pun langsung membantu Iwan untuk bersembunyi di balik selimutnya. Melihat Sari yang tertidur lelap, Eman pun enggan untuk membangunkannya. Dia pun secara diam-diam keluar dari kamar tersebut menuju toilet. Tanpa Eman sadari, teman-temannya seperti Andi, Budi, dan Cepi menertawakan kebodohannya. Karena mereka tahu, di dalam kamar Iwan sedang menikmati keindahan dari Sari. Semua ini ternyata telah direncanakan oleh mereka berempat untuk bisa menikmati keindahan dari Sari. Setelah Eman keluar dari kamar mandi, mereka bertiga memanggil Eman untuk bergabung. Mereka pun menyuguhkan Eman dengan minuman hangat kembali. Tindakan mereka tersebut sengaja dilakukan untuk memberikan waktu bagi Iwan menikmati keindahan dari Sari. さんに似てるでしょ。
かなちゃんに似てるでしょ。誰だよ、お前。 Dengan waktu yang lebih leluasa, Iwan pun dapat mengeksplor setiap keindahan dari Sari, hingga pertempuran mereka mencapai puncaknya. Sebuah kenikmatan seperti di surga, mereka capai bersama. Sari segera merapikan dirinya, dan keluar dari kamar tersebut menuju toilet. Melihat Sari menuju toilet, Andi pun ikut menyusulnya. Di dalam toilet, Andi langsung memeluk Sari dan mengancamnya, dengan mengatakan bahwa ia mengetahui perbuatan antara Sari dengan Iwan di dalam kamar. Dia akan memberitahu Eman tentang perbuatan Sari dengan Iwan yang terjadi di kamar tadi. Sari pun menanyakan kepada Andi tentang apa maunya. Dengan lugas dan tanpa basa-basi, Andi pun mengatakan bahwa ia juga ingin menikmati keindahan dari Sari. Merasa tak ada pilihan lain, Sari pun akhirnya mengizinkan Andi untuk menikmati keindahannya. Seperti ketiban durian runtuh. Mendengar persetujuan dari Sari, Andi pun langsung senang. Ternyata Andi pernah memendam rasa kepada Sari. Bahkan Andi pernah menyatakan perasaannya kepada Sari, namun ditolak oleh Sari. Kini meski tanpa ada hubungan, Andi pun dapat menikmati keindahan dari Sari. Setiap jengkal keindahan dari Sari dinikmati betul-betul oleh Andi. Apa yang dulu diimpikan oleh Andi kini menjadi kenyataan, di mana wanita pujaannya kini berada di pelukannya. Rasa semangat yang menggebu-gebu membawa Andi menuntaskan hajatnya. Sebelum keluar dari toilet tersebut, Andi mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Sari karena mewujudkan salah satu mimpinya, yaitu menikmati sebuah keindahan bersama Sari. Saat Sari menemui Eman, ternyata Eman dalam keadaan setengah sadar. Hingga ia yang tak kuat lagi akhirnya tertidur di tempat tersebut. Melihat Eman yang sudah tak sadarkan diri, Andi, Iwan, Cepi, dan Budi segera mendekati Sari. Keempat pria tersebut ingin berbagi rasa dengan Sari. Di bawah ancaman Andi, tentu Sari tak dapat menolak mereka. Dan terjadilah kisah berbagi rasa antara kelima anak manusia tersebut. Sebuah kegiatan hangat yang terjadi di dekat Eman yang belum sadarkan diri. Hingga di tengah pertempuran mereka, Eman terbangun. Untung saja keempat pria tersebut sudah berhasil menyembunyikan Sari dengan menutupi tubuh Sari dengan selimut. Eman pun bertanya, di mana Sari berada? Teman-temannya pun kompak menjawab, dengan mengatakan bahwa Sari telah pulang ke rumahnya. Mendengar kekasihnya telah pulang, Eman pun pamit pada teman-temannya. Setelah Eman pulang, kini mereka berlima telah bebas berbagi rasa bersama, menciptakan sebuah kehangatan yang tak akan pernah mereka lupakan. Satu persatu dari pria tersebut dapat menikmati keindahan yang diberikan oleh Sari. Permainan mereka pun dilakukan hingga larut malam. Keesokan paginya saat Sari terbangun, ia langsung mengecek handphonenya, di mana Andi banyak mengirimkan pesan yang menanyakan kabarnya. Sari pun langsung menghubungi Andi dengan mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan telah pulang dengan selamat. Seperti tak ada kejadian besar semalam, mereka berlima pun saling mengobrol satu sama lain. Hingga setelahnya, keempat teman Iwan keluar dari rumahnya dengan bersenda gurau. Film pun ditutup dengan sebuah perjanjian bahwa mereka harus merahasiakan peristiwa tersebut dari Eman dan juga berjanji untuk melakukan kegiatan bersama lain waktu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Salam Trot.